fasolli, sholatlah. Nah di Idul Fitri kita hanya sholat saja, tapi di Idul Adha ditambah dengan wanhar, itu berkorban. Nah artinya kita setelah kita kembali kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Nah, tinggal kita mengkaji lebih jauh sholat itu apa. Nah, kita beralih kepada, karena kita sudah katakanlah Idul Fitri, kembali fitrah, kembali kepada Allah. Nah untuk mempertahankan itu, maka kita laksanakan sholat. Nah di dalam Al-Quran itu ada 3 kategori tentang sholat. Yang pertama, aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajar inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan sholat mulai tergelincir matahari sampai pertengahan malam, dan ditambah Quran fajar yaitu subuh. Mulai tergelincir matahari itu ada 4 waktu sholat: zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu kemudian ditambah Quran fajar itu sholat subuh, berarti 5 waktu. Nah ini memberikan petunjuk pada kita sholat di tingkat ilmu syariat. Kenapa? Karena diatur dengan waktu-waktu. Jadi ilmu syariat ini kan aturan-aturan secara zahiriyah. Ya, bagaimana mengatur tubuh kita ini supaya ada aktivitas ibadahnya, maka dilaksanakan sholat secara syariat tadi. Itu yang pertama. Nah itu kita pahami, laksanakan. Kemudian yang kedua ada sholat usto namanya. Sholat usto ini agak berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sholat usto itu sholat asar. Nah, karena akhir dari siang, awal dari malam. Usto itu sendiri artinya pertengahan. Tapi orang tasawuf memahami salat usta itu ingat hati kepada Allah secara terus menerus. Ya, karena salat itu sendiri kan untuk diri kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh salat kita. Kita mau salat Allah nggak untung, nggak salat pun Allah nggak rugi. Jadi salat itu sebenarnya untuk diri kita. Berarti kita bicara diri kita. Nah diri kita ini yang di tengahnya mana? Ada dada kita. Ada apa di dada? Ada jantung. Jantung itu lambang hati. Hati itu untuk mengingat Allah. Jadi sholatul wusta itu adalah ingat hati kepada Allah. Terus menerus. Baik di dalam sholat secara syariat maupun di luar sholat secara syariat, kita selalu ingat kepada Allah di mana saja kita berada. Ini ada kaitan dengan ayat Al-Quran, firman Allah, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil udwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara. Nah, ini ayat bukan melarang zikir bersuara. Ini kita jangan salah paham. Ya, seringkali ada orang menjadikan ayat ini untuk melarang zikir bersuara. Ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh enggak boleh suara-suara keras itu zikirnya. Ada ayatnya, dibacakan ayat tadi. Saya pikir salah letak, Pak. Ayat ini bukan melarang zikir bersuara. Ya. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kan jangan bersuara keras kan begitu. Ayat ini menyuruh berzikir di hati. Jadi perintahnya zikirnya pakai hati. Karena zikirnya pakai hati, ya jangan bersuara gitu. Kalau bersuara ya bukan di hati namanya, di lisan gitu ya.
Jadi ayat ini sekali lagi saya ingin katakan bahwa bukan melarang zikir bersuara, tetapi menyuruh zikir pakai hati. Nah, ketika zikir pakai hati, ya nggak boleh bersuara gitu. Ya kalau bersuara ya bukan di hati namanya. Makanya disebutkan wazkur rabbaka fi nafsik, ingat Tuhanmu melalui hatimu. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah, wa dunal jari minal qaul. Nah, jangan bersuara keras. Bil ghudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus nafas kita tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Allah ingatkan, jangan lalai, jangan lengah. Sedikit saja kita lengah, iblis masuk. Kalau sudah iblis masuk, maka kita tergoda nanti. Nah, kalau ingatkan, wala takum minal ghafilin, jangan sampai lalai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini sholatul wusta. Ya, ingat hati kepada Allah terus menerus, di mana saja, kapan saja. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mulai salat yang disebut dengan sholatud daim. Hum fi sholatihim daim. Mereka berkekalan di dalam sholatnya. Sholat yang mana? Nah, ini yang orang tasawuf menyebutnya sholatud daim. Sholatud daim itu apa? Sholat yang berkekalan terus menerus. Nah, metodenya beda-beda, 3 model sholat ini. Ya, kalau sholat secara syariat, metodenya sudah kita pahami. Pertama, sesuai dengan waktu. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Satu. Yang kedua, ada cara berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya, sehingga kita mengikuti rukun 13 ya. Mulai dari tegak berdiri betul ya, mulai dari niat dulu, niat, kemudian berdiri, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud ya, kemudian tasyahud, sholawat, kemudian salam, tertib. Nah, ini metode cara melaksanakan sholat secara syariat.